Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Sekar. Di sini saya ingin membahas mengenai materi statistik bisnis, yaitu tentang probabilitas. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja ya. Nah, apa sih probabilitas itu? Probabilitas adalah suatu peristiwa dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Jadi perlu diingat bahwa probabilitas bernilai lebih dari 0, namun tidak lebih dari 1. Nah, untuk contoh yang pertama, munculnya mata dadu 2 dalam kegiatan melempar dadu 1 kali. Jawabannya NS sama dengan 6. Angka 6 diperoleh dari mata dadunya, alias dadunya pastinya ada 6 sisi. Dan NK sama dengan 1. Maka peluang munculnya mata dadu 2 sama dengan 1/6. Maka hasilnya jadi 0,167. Lalu untuk contoh yang kedua, yaitu 1 dari 50 mahasiswa akan dipilih untuk beasiswa. Dari jurusan akuntansi ada 20 mahasiswa, dan dari jurusan manajemen ada 30 mahasiswa. Yang ditanya, berapa peluang mahasiswa akuntansi yang mendapat beasiswa? Jawabannya, mahasiswa yang dari jurusan akuntansi ada 20, maka 20/50 sama dengan 2/5 alias 0,4. Hey, kalian tahu nggak probabilitas itu terdiri dari dua macam? Yang pertama probabilitas hukum penjumlahan, dan yang kedua probabilitas hukum perkalian. Jadi untuk membedakannya, kalau yang hukum penjumlahan itu kejadian saling lepas, dan untuk hukum perkalian adalah kejadian saling bebas. Next aja ya. Probabilitas hukum penjumlahan, untuk rumusnya sudah tertera di situ, kalian bisa baca sendiri kan. Dan untuk di kotak bagian kanan atas, jangan lupa dibaca. Perlu diingat, jika misalnya ada soal cerita probabilitas terdapat kata atau, sudah pasti yang dipertanyakan adalah probabilitas hukum penjumlahan. Nih, ada contohnya. Sebuah kotak berisi 10 bola. 3 bola berwarna merah, 2 bola berwarna kuning, dan 5 bola berwarna biru. Dalam pengambilan satu kali, berapa probabilitas terambilnya bola merah atau kuning? Jawabannya NS sama dengan 10. 10 dari jumlah seluruh bola, bola merahnya 3 jadi PA 3/10. Lalu bola kuningnya ada 2 jadi PB sama dengan 2/10. Lalu jumlahkan keduanya, ketemu hasilnya 5/10 alias 0,5. Lalu untuk probabilitas hukum penjumlahan kejadian bersama, kalian baca secara mandiri saja ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung lanjut ke contoh soalnya saja ya. Terdapat 10 kartu bernomor 1-10. Jika diambil satu kartu secara acak, maka peluang untuk mendapatkan kartu bernomor bilangan prima atau ganjil adalah NS sama dengan 10. Bilangan prima dari angka 1-10 itu apa saja? Ya pastinya 2, 3, 5, 7, yaitu ada 4 angka, maka 4/10. Lalu bilangan ganjil dari angka 1-10, ya pastinya angka 1, 3, 5, 7, 9, yaitu ada 5 angka, maka 5/10. Lalu dari hasil yang sudah kita temukan, angka apa yang sama? Ya pastinya angka 3, 5, 7, yaitu ada 3 angka, jadi hasilnya 3/10. Oke, selanjutnya kita akan membahas probabilitas hukum perkalian. Probabilitas hukum perkalian ada 2, yakni yang pertama, kejadian saling bebas, yaitu terjadi pada 2 kejadian yang terjadi bersama-sama, tetapi tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lain, sehingga disebut kejadian saling bebas. Untuk rumusnya kalian bisa baca secara mandiri ya. Lalu yang kedua, kejadian bersyarat, yaitu sebuah kejadian yang terjadi dengan syarat kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Perhatikan kotak kecil di kiri bawah, dan perlu diingat jika terdapat soal probabilitas ada kata dan sudah pasti, yang dipertanyakan adalah probabilitas hukum perkalian. Oke, selanjutnya untuk contoh dari probabilitas hukum perkalian kejadian saling bebas. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar 1 kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah. Jawabannya kita hitung untuk dadunya, NS sama dengan 6.
Bilangan ganjil alias NA yaitu dari antara angka 1 sampai 6 yaitu 1, 3, dan 5. Maka ada 3 angka. Lalu PA sama dengan NA per NS yaitu 3/6 alias 0,5. Lalu untuk hitung mata uang, NS sama dengan 2. Gambar dari sekeping mata uang alias NB sama dengan 1. Jadi PB sama dengan NB per NS yaitu 1/2 alias 0,5. Maka hasil akhirnya PA dan B sama dengan PA kali PB yaitu 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Lalu next, untuk contoh probabilitas hukum perkalian kejadian bersyarat. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Sebuah bola diambil dari kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Tentukan peluang yang terambil. Yang pertama adalah bola merah dan kedua adalah bola putih. Oke, kita hitung untuk ambilan 1. NS sama dengan 10 karena totalnya ada 10 bola. Untuk bola merah diambil 1 dari jumlah bola yang berwarna merah yaitu 6. Maka PA sama dengan 6/10. Lalu kita hitung yang ambilan kedua. NS sama dengan 9. Kenapa 9? Karena dari 10 bola sudah diambil 1 bola pada ambilan yang pertama tadi, maka tinggal 9. Untuk bola berwarna putih ada 4, maka PB sama dengan 4/9. Jadi peluang terambilnya pertama adalah bola merah dan yang kedua juga bola putih adalah 6/10 dikali 4/9 sama dengan 20. 4/90 lalu disederhanakan. Jadi 4/15 alias 0,266 dan dibulatkan menjadi 0,27. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata mohon dimaafkan. Bye, see you.